Nah, sebab kalau kita ikuti prosedural yang berlaku, bahkan laporannya KC pun itu bisa bebas kalau ikutin prosedur. KC itu bisa bebas. Prosedurnya tuh gitu. Karena ditetapkannya KC itu dari awal itu sudah salah semua. Tetapi kan mereka tidak pakai prosedur. Jadi caranya kita ngelaporin Somad sama ngelaporin si Mustafa kemarin nggak pakai prosedur. Apalagi sudah ada beberapa bukti lagi bahwa si Mustafa itu menghina Yesus. Shalom Pak Pol. Shalom. Selamat malam untuk Indonesia. Ya, begini Pak Pol ya. Kita di sini sebenarnya udah capek untuk bicara soal Indonesia. Karena ketegasan dan kepastian hukum memang tidak ada di Indonesia. Jadi masih tetap dengan gaya hukum rimba. Siapa kuat, dia menang. Jadi memang kita sulit untuk mengikuti prosedur yang ada. Jadi maksud saya kita memang harus memakai ya sistem mereka juga untuk counter suatu ketidakadilan itu. Kita berlaku adil tapi harus kita juga menyesuaikan dengan gaya-gaya yang berlaku di negara yang tidak adil. Jadi misalnya dari Galarua merupakan suatu kekuatan kita sebenarnya untuk misalnya melaporkan si Somad yang sampai saat ini tidak pernah digubris. Kenapa? Karena ya memang betul di Indonesia kalau kita tidak mempunyai suatu kekuatan, siapa backingnya atau siapa orang kuat yang bisa meloloskan semua ini, memang agak sulit. Kita udah tahu Indonesia, siapa kuat dia menang, siapa punya modal dia menang. Hukum itu diabaikan, Pak. Sehingga kita ini memang capek bicara soal Kapolri. Itu semua retorika yang memberikan suatu statement-statement itu gunanya untuk memprotek diri sendiri dan sepertinya ada yang dilakukan, tapi tidak pernah digubris karena pengaruh-pengaruh daripada identitas agama ini kita tidak bisa deny atau sangkal bahwa ya memang dia di dalam pengaruh yang sulit mungkin dia terobos juga karena sistem di Indonesia ini kan kita melihat semua yang digandeng-gandeng itu orang-orang kadrun karena wakil presiden itu adalah khilafah kadrun yang menjatuhkan Ahok yang tidak menginginkan adanya perbaikan di Indonesia cuman karena beda suku, beda agama. Jadi ini keadaan Indonesia. Nah, masalah di sini adalah pemerintah bagaimana menyikapi ini. Presiden buka mata cakrawala yang harus melihat kebersamaan daripada keadilan bagi semua rakyat. Mana ada yang kita bisa rasakan sampai saat ini. Semua diperlakukan tidak adil. Somad yang dari dulu banyak yang melapor, bukan hanya dari Galarua. Tetapi tidak pernah digubris. Karena apa? Dia itu adalah dipupuk oleh MUI dan para pentolan-pentolan Islam yang radikal. Sehingga tidak tersentuh. Jadi bagaimana caranya ya memang kita harus juga terima usul-usul bahwa ya militansi kita bukan cuma sekedar ya memang militansi untuk menegakkan Pancasila, tetapi ya kita lebih fokus juga kepada ya tuntutan yang harus berani mendobrak ke pemerintah karena pemerintah nyatanya tidak ada keadilan. Kalau bicara Komnas, ya itu semua sama, itu mandul, sama dengan PGI, tidak ada gunanya. Mereka mencari-cari itu membuat suatu lembaga untuk mendapatkan suatu kesempatan untuk pendekatan atau berorientasi kepada pemerintah. Dan kalau bisa mendapatkan dana-dana daripada para koruptor yang duduk dalam pemerintahan untuk mensupport kegiatan-kegiatan mereka. Nggak ada tujuannya untuk kepentingan rakyat. Percayalah. Kalau mereka punya tuntutan-tuntutan yang benar dan memperhatikan rakyat, ya diperjuangkan dong. Mulai daripada gereja Philadelphia, di Jasmine, apa yang mereka buat tidak ada. Dan begitu juga yang dilacuri oleh
ustadz-ustadz cabul itu. Mana mereka perjuangkan? Sampai sekarang kan diam. Tidak ada yang menggubris itu supaya harus diamankan pesantren-pesantren yang harus diperiksa. Bukan hanya salah satu di Tasikmalaya atau di Bandung. Banyak pesantren-pesantren yang melakukan hal yang sama. Tetapi mereka tidak berani menggubris karena ya tertutup karena pengaruh orang-orang yang di belakang itu, khususnya MUI. Jadi mungkin kita ini akan terus bicara tidak ada gunanya kalau memang ini tidak ada kesatuan dari semua, khususnya orang-orang Kristen dan minoritas yang lain untuk mengadakan suatu konsolidasi kekuatan untuk mendobrak ini. Ini kepentingan Indonesia karena memang benar Indonesia saat ini dikuasai oleh kelompok-kelompok khilafah, mulai dari semua dari pendidikan sampai kepada tingkat-tingkat pusat. Ada mereka. Jadi kalau kita tidak lagi menyuarakan secara masif, ya ini akan terjadi 2023-2024 itu prediksi saya bahwa Indonesia akan menuju kepada suatu kehancuran. Jadi kita tidak bisa juga diam begitu saja. Kita tidak menuntut untuk ya membuat sesuatu makar dan lain-lain, tapi suara kita didengarkan. Masa itu dipeti eskan itu si Somad. Alasannya kenapa? Ya karena yang menuntut itu minoritas. Apapun kekuatan ini. Galarua sudah berusaha saya tahu dalam kekuatan ini. Cuman kita kalah backingan, Pak. Siapa yang di dalam? Karena mereka pikir ya sekuat-kuatnya kita ya para jenderal kita juga yang nggak berani bersuara. Semua itu tertutup. Apalagi kalau bicara soal kekuatan di legislatif. Semuanya cari aman. Jadi bagaimana untuk menyuntik mereka supaya mereka itu ada terapi untuk bangun. Perjuangan kita bukan untuk perjuangan diri sendiri dan keluarga memperkaya diri. Tapi perjuangan untuk Indonesia supaya selamat daripada khilafah pada 2024. Jadi mungkin itu yang perlu kita suarakan terus, Pak. Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Santiamer atau siapa saja, silakan. Karena bobrok keadaan kita. Kalau kita diam saja, ya. Kasih. Itu memang pertanyaan saya memang kenapa ya? Itu sebetulnya makanya kita harus koboi Pak Santiamer. Cara melaporkannya itu nggak boleh prosedural macam Pak Batiar kemarin. Nggak akan tembus. Makanya saya bilang Pak Batiar, kalau cara gini nggak bisa Pak, nggak bisa begitu. Cara kami kerja maklar kasus itu nggak begitu. Sebab kalau cara begitu, itulah sebabnya lawyer selalu kalah sama maklar kasus. Nah, sebab kalau kita ikuti prosedural yang berlaku, bahkan laporannya KC pun itu bisa bebas kalau ikutin prosedur. KC itu bisa bebas. Prosedurnya tuh gitu. Karena ditetapkannya KC itu dari awal itu sudah salah semua. Tetapi kan mereka tidak pakai prosedur. Jadi caranya kita ngelaporin Somad sama ngelaporin si Mustafa kemarin nggak pakai prosedur. Apalagi sudah ada beberapa bukti lagi bahwa si Mustafa itu menghina Yesus. Waktu si disalib Yesus yang disalib itu kan, darahnya kemana-mana lain kali. Jangan di tempat umum kalau disalib itu kan penistaan. Ya kan? Nah, tapi kan itu nggak pernah dilaporin. Dan kenapa nggak bisa dilaporin? Udah jelas-jelas penistaan agama. Ya kan? Oleh si Mustafa niatnya memang mau menista agama. Dibuktikan dengan waktu Yesus disalib itu juga dikasih gambar yang tidak baik. Ya kan? Nah, jadi nggak bisa prosedural. Memang caranya harus non prosedural. Nanti masuk itu Somad. Paling nggak akan ribet banget. Tetapi kalau didiamkan begitu, pakai prosedur, ya nggak akan jalan. Kita mau pakai lawyer Hotman Sitompul juga, mau pakai lawyernya si Hotman Paris juga nggak bakal tembus. Hotman Paris juga begitu ditunjuk untuk melakukan begitu, dia akan lakukan cara yang tidak prosedural. Nggak akan bisa kalau cara prosedural kalau udah sedang lawan mayoritas. Sedangkan jangankan yang sedang lawan mayoritas, kita diperkosa saja, suruh nangkap sendiri pemerkosanya. Ya kan? Kita dirampok saja malah dimarahin, kita lapor polisi. Gitu loh.
Jadi itu sudah fakta, itu nggak bisa buat kitanya juga sudah tahu itu. Jangan malahnya kita nurutin kerjaannya si polisi, ya kan? Udah jelas polisi wani piro. Kalau sudah wani piro itu kita sudah pikir, kita juga berani berapa, berani bayar berapa, ya kan? Nah itu yang mesti kita pikirkan. Artinya jangan harus out of the box cara berpikir kita, nggak bisa ngikutin aturannya kita sekolah lawyer, nggak akan kepake. Kalau sudah di negara Indonesia, ya, lawyer hebat, pendidikannya lawyer mau S3 sekalipun, kenapa banyak itu dokter-dokter hukum, dokter hukum, profesor hukum, nggak bisa, sama maklar kasus kalah, ya kan, sampai nyerah kan, lawan maklar kasus, karena maklar kasus tahu prosedurnya, prosedur behind the prosedur, itu tadi. Makanya harus pakai cara lain, nggak bisa pakai caranya Pak Bahtiar yang begitu straight begitu. Kemarin saya udah bilangin caranya, cuman belum dilakukan. Akhirnya kan sampai sekarang nggak bisa apa-apa kita. Padahal kita sudah powerful sekali begini, didorong sekali langsung masuk. Tapi kalau dari awalnya kita nggak mau cowboy, mau jaim, ya nggak akan nyambung, nggak akan bisa. Nah itu gitu. Sebentar ini Pak Paul, biar Pak. menambahin. Iya boleh. Ya. Jadi sorotan-sorotan itu, masukan-masukan itu betul. Cuma terus terang aja kita nggak bisa ungkap di sini semualah apa yang akan kita lakukan, gitu kan? Iya. Jadi asal tahu saja Ya. apa yang disampaikan oleh teman-teman itu kita cerna, kita rumuskan, kita jabarkan, diterjemahkan dalam bentuk aksi. Cuma kita nggak sebutkan di sini untuk ketuaan Pak Robert sama Pak Paul Jang. Ya, jadi bagi teman-teman yang di luar negeri, kami mohon bukan hanya dukungan doa ya. Nanti kalau suatu saat ada semacam gaungnya disambut di sana, jadi saling ya. Jadi bergaung di sini digaungkan lagi di sana gitu. Karena Indonesia ini hanya takut dengan tekanan dari luar negeri. Kalau kita dari dalam, ya itu lagi saya katakan walau alam bisawab. Tapi kita tetap ya bergerak. Cuma bagaimana bentuk nyatanya, ya kita tidak cerita di sinilah Pak Paul. Dan ini juga bukan retorika. Kenapa? Ini udah terlalu pengap gitu ya. Kalau kita sepertinya di suatu ruangan yang pengap gitu, harus didobrak gitu. Itu intinya Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Amerika, Pak Matias tambah. Mas Andi Ahmad, saya tambahkan dikit ya. Silakan Pak tambah. Ya, jadi memang betul bahwa tuntutan-tuntutan kita sebenarnya mungkin sudah dianggap maksimal, tapi berlawanan dengan kelompok-kelompok yang memang menekankan kekuatan ini dari identitas agama, sedangkan mayoritas di Indonesia tidak semua Muslim itu orang-orang yang sudah cerdas, sehingga gampang sekali untuk diracuni dengan masukan-masukan yang menguntungkan keinginan mereka sendiri. Dan ini memang sengaja dipolitisir oleh pecundang-pecundang politik yang tingkat elit untuk membuat Indonesia kacau. Jadi memang ini perlu lebih jauh mungkin perencanaan-perencanaan untuk mendobrak orang-orang seperti ini. Sebenarnya ini sumbernya kan adalah orang-orang yang berkuasa. Dan mereka yang pernah berkuasa, yang masih mempunyai modal yang luar biasa. Jadi mereka ini yang harus digebrak, dituntut. Kalau mereka nggak ada, saya yakin Somad itu nggak ada artinya, sudah lama dia masuk. Dan mereka membuat lembaga-lembaga yang mempunyai suatu kekuatan identitas agama. Seperti MUI. Dan untung saja memang FPI sudah bubar, tetapi sel-sel kanker mereka masih banyak dan sudah menjalur sampai kepada anak-anak sekolah. Oleh sebab itu produk-produk hukum juga yang mereka berlakukan itu semuanya yang untuk kepentingan mereka. Misalnya pelecehan soal seksual wanita itu dipertahankan oleh PKS karena apa? Itu kepentingan mereka supaya gampang untuk melakukan seksual dan penghinaan kepada wanita tanpa ada halangan. Dan itu yang disetujui oleh para pecundang politik, politisi-politisi yang biadab, sehingga itu didiamkan. Dan kalau perlu, ini juga
Mereka tutup mulut semua mainstream media untuk tidak boleh bersuara. Jadi memang harus masif orang-orang Indonesia, bukan hanya dari Kristen sendiri, tetapi bagi masyarakat yang merasa nasional, selamatkan Indonesia, ya baik Buddha, bahkan saya bilang ateis karena kita tidak bicara agama. Ateis itu mempunyai suatu tujuan mungkin kenegaraan. Mereka tidak percaya Tuhan, itu urusan pribadi. Karena percaya kepada Tuhan adalah urusan individual. Nggak bisa diurus oleh MUI dan pemerintah. Itu akan bubar. Nggak bisa saya tekankan kepada anak saya sendiri pun. Keyakinan saya perlu menyampaikan bahwa saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau kita tekan, itu akan berontak mungkin. Jadi kalau dia menerima itu adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan dipaksakan kayak kita menjadi polisi untuk anak-anak kita atau siapapun. Jadi kita tidak bicara di sini untuk keyakinan kita, tetapi keyakinan kita untuk menyelamatkan Indonesia ke depan. Jadi itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih.